Sobat Warta Kota dan Tribun Tangerang, bersama saya Desi. Saat ini saya bersama dengan Ketua Bawaslu Banten, yakni Pak Ali Faisal. Nah, kamu mau tahu nggak sih apa aja yang unik di Banten seputar kepemiluan? Apalagi nanti pemilu nanti berlangsung setahun kemudian, hanya berlangsung setahun lagi. Yuk kita tanya-tanya ke Pak Ali Faisal, apa aja sih yang unik di pemilu Banten ini? Ya, selamat sore Pak Faisal. Selamat sore Mbak Desi. Iya, Pak, ini kalau boleh tahu, udah dipersiapkan apa aja sih? Kan pemilu bentar lagi, tinggal menghitung hari lah istilahnya Pak. Untuk di Banten ini, apa yang dipersiapkan Bawaslu Pak? Ya, terima kasih ya Mbak Desi. Kemarin tanggal 14 Desember tahun 2023, tepat 1 tahun menuju pemilu 2024. Tanggal 14 Februari tahun 2024. Banyak yang sudah kita persiapkan berdasarkan tahapan-tahapan pemilu tahun 2024. Biasanya hari ini kita sedang mengawasi coklit yang dilakukan oleh Pantarli dan kemudian kita melakukan pengawasan sampai ke kampung-kampung gitu ya. Lalu kemudian sedang melaksanakan pengawasan verifikasi faktual terhadap bakal calon DPD Provinsi Banten. Lalu kemudian kita sedang melaksanakan berbagai hal. Baru saja kita selesai rekrutmen badan ad hoc di Panwascam dan pengawas desa kelurahan. Lalu hal-hal lain secara kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya Bawaslu, kita juga sudah mempersiapkan. Gitu. Nah, kira-kira kan pasti Bawaslu sudah memetakan nih buat pemilu di Banten ini. Kira-kira yang menjadi pokok perhatian sendiri apa sih Pak di Bawaslu Banten sendiri untuk pemilu 2024 nanti? Ya, salah satu dasar pemetaan kita adalah berdasarkan hasil indeks kerawanan pemilu ya. Indeks kerawanan pemilu yang di-launching oleh Bawaslu RI, salah satu lokusnya adalah di Bawaslu Provinsi Banten. Ya, ada kerawanan tinggi di tingkat sedang di kita, ya. Kemudian kita harus menjabarkan itu semuanya, kemudian kita melakukan mitigasi, kemudian kita melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk mencegah kerawanan itu supaya tidak terjadi di pemilu 2024. Gitu. Kerawanannya apa nih Pak? Boleh dibocorin nggak? Yang rawan di Banten? Kerawanan dalam beberapa dimensi, misalnya ada soal netralitas. Netralitas ya, netralitas ASN, birokrasi dan segala macamnya. Kemudian dari sisi penyelenggaraan, kecakapan penyelenggara pemilunya, gitu ya. Lalu kemudian politik uang dan lain sebagainya, kita persiapkan betul-betul, dipelajari, dan kemudian kita sebisa mungkin kemudian melakukan upaya-upaya pencegahan melalui mitigasi yang tadi saya katakan, dengan menguatkan internal kita dan kemudian kita bekerja sama dengan stakeholder yang terkait. Gitu. Nah ini kan di Banten sendiri ada beberapa kota dan kabupaten nih Pak. Kalau misalnya dari Bawaslu Banten sendiri, sudah melihat nggak sih titik yang paling rawan pelanggaran pemilu itu di kota mana atau kabupaten mana? Secara kasus per kasus tidak selama pemilu yang sudah ya, tidak terjadi yang sangat menonjol dan mendominasi itu. Artinya setiap kabupaten kota di Provinsi Banten ini memiliki peluang pelanggaran, ya. Baik peluang pelanggaran pidana ya, pidana pemilu, ada politik uang, hoax, ujaran kebencian gitu ya, atau pidana yang lain misalnya gitu, atau netralitas. Jadi semuanya ada potensinya di setiap kabupaten kota. Oke Pak, ini kan Banten ini kan terkenal dengan tanah jawara nih Pak. Nah kalau Bawaslu sendiri punya ciri khas nggak sih buat menangani pelanggaran pemilu di tanah jawara ini? Apakah mendekati tokoh ulama atau tokoh adat dan sebagainya? Gimana tuh Pak? Iya, beberapa waktu yang lalu kami dari Bawaslu Provinsi Banten itu roadshow ke berbagai elemen masyarakat, ke Nahdlatul Ulama, kepada apa namanya Muhammadiyah, Matlaul Anwar, Al Khairiyah, Majelis Ulama Indonesia, kampus-kampus begitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan pencegahan-pencegahan. Supaya kan beliau-beliau ini kan apa namanya? Followernya banyak. Kemudian di
diikuti oleh banyak umat begitu ya, sehingga punya efek yang baik dalam rangka pencegahan supaya sama-sama menjaga kualitas pemilu ini, gitu. Oke. Pak, selama hampir 1 tahun lebih ini Bapak dilantik menjadi Ketua Bawaslu Banten, pernah ada nggak sih pengalaman unik yang terjadi di menjelang pemilu di Banten ini yang sebenarnya di kota lain atau di provinsi lain tidak terjadi gitu? Apa tuh Pak? Kira-kira ada nggak? Ya tentu setiap perjalanan pengawasan pemilu itu punya ceritanya sendiri ya. Jadi kalau dianggap unik semuanya unik lah ya. Tapi ada tentu ada yang kadang-kadang geli-geli sendiri gitu ya. Kalau misalnya membacanya sekarang, misalnya ketika kita melakukan pengawasan pemilu kampanye di bulan Ramadan, ya kan bulan Ramadan itu banyak misalnya muncul filantropi baru ya, ada yang mau ngasih bingkisan dan lain sebagainya, dan itu dilakukan oleh para caleg ya, dan kami cegah itu, gitu ya. Lalu kemudian kami dimention di Facebook itu Bawaslu itu katanya melanggar agama katanya gitu. Bawaslu itu melarang orang bersedekah dan lain sebagainya gitu. Padahal tujuannya bukan itu. Gitu. Kami hanya mengawasi pelaksanaan aktivitas kampanye yang di luar ketentuan yang tidak boleh oleh peraturan perundang-undangan. Gitu. Nah Pak, kan tadi salah satu yang menjadi perhatian Bawaslu di Banten ini salah satunya politik uang gitu kan. Nah sebagai Ketua Bawaslu sendiri, bisa nggak sih Pak Bapak ngingetin warga Banten tentang bahayanya politik uang ketika mereka memilih pemimpinnya dari nominal uang gitu Pak? Ya, kami sering sekali itu masuk ke desa-desa, ke semua acara yang kami buat atau kami sendiri masuk di suatu komunitas misalnya, kami sering menganalogikan kalau Bapak dan Ibu sekalian memilih karena uang misalnya, katakan Bapak Ibu dikasih uang 100.000, padahal dia akan menjabat selama 5 tahun, berarti uang yang dikasih ke ibu itu bisa dipecah konversinya dalam 1 tahun itu berarti berapa 0,0 berapa rupiah gitu ya kira-kira, dan itu tidak sebanding dengan suara ibu bapak ibu gitu. Nah kami coba melakukan pendekatan itu, artinya juga kalau suara bapak ibu sudah dijual maka bapak ibu tidak punya hak lagi bersuara dalam demokrasi ini. Betapa kita menjual harkat kemanusiaan kita sebagai pemilik suara dengan harga yang sangat murah. Kami suka begitu gitu ya. Jadi begitu. Ini terakhir nih Pak, saya mau tanya, ini kan Banten ini kita punya satu masyarakat adat yang terkenal gitu, Baduy gitu salah satunya. Nah persiapan Bawaslu sendiri untuk penyelenggaraan atau pengawasan pemilu di Baduy sendiri seperti apa sih Pak? Dan uniknya di Baduy itu seperti apa? Pada prinsipnya pelaksanaan pemilu di Baduy sama dengan di daerah-daerah lain yang pada umumnya begitu. Karena seluruh proses sampai kemudian hari pelaksanaan pemilu itu sama dengan daerah-daerah lain begitu. Dan di Baduy juga sama melakukan pemilihan, pungut hitung dan lain sebagainya. Dibuat di area luar begitu, yang dari dalam kemudian keluar begitu. Dan Baduy tidak semuanya provinsi memiliki ya karakteristik daerah adat seperti itu. Kami berterima kasih, dan kami dari Bawaslu beberapa waktu yang lalu datang sengaja secara khusus untuk ngobrol dari jarak yang paling dekat dengan orang-orang suku Baduy di sana, dan mereka kalau dengan dengar pembicaraannya ya dalam bahasa Sunda itu sangat wise, sangat bijaksana menghadapi ini semuanya begitu. Dan orientasi mereka tidak pada soal-soal yang uang dan lain sebagainya. Lebih jujur mereka ya dalam memilih pemimpin. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, satu lagi nih Pak, ini kan tanah Banten ini terkenal mistisnya nih ya. Mistis. Bawaslu itu kan berhadapan bisa dibilang dengan orang-orang yang mau berbuat jahat di politik gitu kan. Pernah nggak sih ada pengalaman mistis atau dikirim sesuatu atau apa selama melakukan pengawasan di Banten ini Pak? Enggak semua kontestasi politik itu jahat gitu, enggak. Kalaupun ada itu oknumnya begitu. Ya, kalau ada. Dan syukur alhamdulillah kami selama bekerja di Bawaslu ya, di periode yang lalu alhamdulillah tidak
menemukan kendala yang berarti, apalagi yang berbau-bau mistis begitu, kami tidak pernah menemukan soal itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya kondisinya damai, kemudian terkendali semuanya dan sebagainya. Atau Bapak pernah nitipin ke anak buah buat doanya dikencengin atau apa supaya buat menghindari itu, Pak? Oh, kalau itu selalu nitip ya ke jajaran kami. Gimana tuh, Pak? Karena kami ini rata-rata muslim begitu ya, dengan adat istiadatnya. Ayo yasinan begitu supaya berkah. Ya biasa aja itu, Jadi yasinan supaya seperti bisa layaknya nangkal-nangkal orang-orang yang Banten, jahat-jahat. masyarakat Banten. Iya, betul. Nggak nangkal juga ya, artinya untuk keselamatan kita semuanya. Iya, Gitu. benar. Itu Dilancarkan Mbak Desi, lah. dilancarkan gitu. Oke, siap. Itu Mbak Desi. Oke, seru banget nih Sobat Warta Kota dan Tribun Tangerang ngobrol dengan Ketua Bawaslu Banten yang banyak hal unik ternyata di Banten ini terkait dengan kepemiluan. Terima kasih Pak Ali Faisal Terima kasih. atas menerima undangan kami